gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Shalom Victorious Family yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus tolong urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun juga pemirsa yang mendengarkan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ke dalam kuat kuasa-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Dan kita akan membawa dari kitab Roma pasal 8 ayat 9. Kitab Roma pasal 8 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi artinya, semua orang percaya sejak saat menerima Tuhan Yesus Kristus, saat dia dibaptis, membuka hatinya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu akan tinggal di dalam saudara dan saya. Dia yang selalu diam bersama-sama dengan saudara saya di dalam hati saudara saya. Dia yang menuntun, dia membimbing, dia memelihara, dan dia memberkati. Dan bagaimana kita harus menghidupi Roh Kudus itu sendiri? Saudara tahu, kita hidup terbagi dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh jasmani kita harus diberi makan setiap hari. Sarapan, makan siang, dan malam. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Dengan roh yang ada dalam kita,
Apa yang kita harus memberikan makanan itu? Apakah sementara ini sebanyakan bagian dari orang hanya sehari Minggu saja dia memberikan makan Roh Kudus, hanya ke gereja dan itu hanya 45 menit. Tidak cukup saudara, tidak cukup. Gimana dengan hari Senin sampai hari Sabtu? Apa yang menjadi makanan untuk Roh Kudus? Saudara harus tahu dan harus saudara sadar. Kita harus memberi dia makan, yaitu dengan apa? Dengan doa, pujian, penyembahan, dengan firman Tuhan setiap hari. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bangun pagi, terutama kita cari apa? Firman Tuhan. Kita berdoa, kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Saat kita bangun tidur, terima kasih Tuhan. Engkau telah memelihara hidup kami. Kami tidur dengan nyenyak, dengan pulas, dan kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, dan kami dapat beraktivitas dengan baik. Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Dan itu sarapan yang paling terutama bagi tubuh dan jasmani kita. Karena itu yang membangun kita. Karena di luar Roh Kudus, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tahu, pada saat ini, banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang cemas, banyak orang depresi. Di dalam COVID-19 ini, kita tidak tahu sampai kapan. Dan di negara-negara lain sudah 4 bulan menjalani itu. Sampai sekarang belum tuntas. Dan kita di Indonesia baru berapa bulan, baru 2 bulan. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Kita ingin segera cepat. Tetapi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, depresi, itu yang mendatangi dan menakuti kita. Kalau kita di luar Tuhan, kita di luar Roh Kudus, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan kuat, saudara. Oleh itu sebab itu, apa pegangan kita? Bacalah firman Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Dan biarlah Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memberikan pengharapan. Dan Roh Kudus pasti memberikan jalan keluar, penghiburan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan pasti lepaskan dan hiburkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Bahkan yang berdosa, saat kita mengaku dosa kita saat ini, Tuhan akan pulihkan. Tuhan pasti mengampuni dosa saudara saya. Saatnya, kondisi seperti ini, kita bisa lihat, kita harus percaya kepada Tuhan. Dan memang semua ini terjadi untuk siapapun, orang tua, orang muda, semua mengalami masalah ini. Tidak ada yang bisa lari dari kenyataan ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita tahu kemana kita harus berlari, kemana kita harus berharap, yaitu kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang hidup, dan semua Tuhan izinkan, segala sesuatu ini seizin Tuhan. Tetapi Mazmur 91, kita tahu ayat 14, kita baca Mazmur 91 ayat 14. Firman Tuhan mengatakan seperti ini janjinya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lihat, firman Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa. Jika kita melekat kepada dia, dia akan meluputkan segala mara bahaya ini. Dari sakit penyakit, dari apapun yang saudara alami saat ini. Baik itu dalam pekerjaan, kehilangan pekerjaan, atau keuangan yang nggak tahu harus bagaimana. Percayalah kepada firman Tuhan, karena dia akan meluputkannya. Bahkan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bayangin kita berdekat dengan Tuhan, Tuhan pun dekat dengan kita. Dia akan membentengi, dia akan meluputkan, dia akan dimuliakannya kita. Percaya akan firman Tuhan ini. Dan bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dia akan langsung menjawab. Saya akan beri contoh. Seperti sahabat saya. Dia sudah 3 bulan belum bayar kontrakan. Dan saya, waktu saya berdoa siang hari itu,
Roh Kudus menjamah saya, tanya apa kabarnya dan apa keperluannya. Tuhan jawab kepada saya dengan spesifik angka yang harus saya berikan kepada dia. Oke, setelah saya berdoa, saya hubungi dia, apa kabar? Dan setelah saya tanya apa kabar, saya langsung kirimkan nominalnya apa yang Tuhan berikan buat dia. Saudara tahu, begitu saya kirimkan uang itu, dia telepon saya. Dia bilang apa? Saya sudah lama nggak ketemu dia, kurang lebih ada setengah tahun. Dia bilang apa? Pak Iwan, saya sampai terharu sama istri dan anak-anak saya. Kenapa? Saya bilang, doa saya dijawab sama Tuhan hari ini Pak. Sesuai dengan apa yang saya minta untuk bayar kontrakan 3 bulan. Atau kalau enggak akhir Mei kemarin, saya dan anak saya sudah diusir dari rumah. Bayang, saya sampai merinding, sampai mau nangis. Saya bilang puji Tuhan, doa Bapak dijawab. Itulah saudara, dia langsung menjawab. Dia berseru dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Saudara harus pahami seperti itu. Jangan takut, jangan gentar. Di saat seperti ini tidak ada jalan lain. Depan mentok, belakang mentok, kiri kanan mentok, masih ada atas. Masih ada jalan ke atas, yaitu kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar menguatkan, menghibur, dan memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang hamba-Mu telah sampaikan. Dan saat ini Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan masalah ini berakhir. Tapi satu hal kami percaya, hanya kepada Engkau Tuhan kami bersandar, berharap, meminta, dan mengadu. Dan kami percaya di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Di dalam Engkau pasti ada pengharapan. Dan di dalam Engkau pasti ada penghiburan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya karena Allah kami Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Dan Allah tidak pernah membiarkan meninggalkan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan meluputkan semuanya ini. Dan Engkau membentengi kami, bahkan Engkau akan memuliakan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Kita umat yang percaya bersama katakan, amin. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, firman-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu.